telephone. No, I'm on my own. It's amazing. Yo, what's up brother and sister semuanya? So, tanpa basa-basi, di sini aku akan merangkum sebuah film yang disutradarai oleh Luc Besson, yaitu berjudul Lucy. Film ini dibuat pada 2014. Alur film ini akan sedikit membuat kalian pusing, apalagi aku yang merangkum film ini tanpa melihat channel sebelah. Jadi jika ada kesalahpahaman mohon dimaklumin ya. Channel baru nih. So, langsung saja pada awal film kita disambut dengan seekor kera yang mirip kalian. Apa nggak senang? By one day. Si kera ini akan ada hubungannya sama di akhir film nanti. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan Lucy berdebat dengan cowok yang ia temui di klub malam bernama Richard. Singkat cerita, Richard memborgol tangan Lucy di koper dan memaksa Lucy untuk mengantarkan koper yang ia tidak tahu isinya ke dalam hotel. Kemudian Lucy mau tidak mau ke dalam dan menemui resepsionis dan mengatakan ingin memberikan koper ke Tuan Zhang, yang bukan lain pemilik hotel dan pengedar narkoba internasional. Namun sialnya, ketika Tuan Zhang datang, Richard ditembak mati dan Lucy diseret ke ruang Tuan Zhang. Singkat cerita, Lucy disuruh membuka koper tersebut dengan kode 140. Apa tuh isinya ya? Saat koper terbuka, ternyata berisi serbuk butiran berwarna biru yang diduga adalah narkoba. Saat dicoba ke orang tumbal, dampaknya malah membuat tertawa. Hal ini membuat pengawal Tuan Zhang tertawa tipis. Di sini aku juga ikut tertawa, emang ketawanya nular. Oke, karena itu Tuan Zhang menembak kepala orang tersebut. Wah, mantap dah. Entah ini dolar kuning atau enggak. Setelah itu Tuan Zhang mengajak kerjasama Lucy dan Lucy menolak mentah-mentah dan dia kena tumbuk, bayangin, langsung pingsan, one shot one kill. Di fase ini masuk ke 1%. Kemudian muncullah Darwin menjelaskan bahwa dulu manusia berasal dari kera atau teori Darwin. Mungkin kalian yang SMP udah tahu lah ya. BTW dulu pernah ya jadi meme. Ya, nanti akan ku kasih tahu. Karena tidak penting, kita langsung saja skip ke fase 10%. Setelah itu pindah scene. Lucy terbangun dari pingsan dan melihat perutnya habis dibedah, diisi narkoba yang tadi bernama GBH4. Kemudian datang 3 pria tumbal yang bertugas untuk mengirimkan paket maksudnya paket narkoba tadi yang sudah ditaruh dalam perut mereka masing-masing. Ketujuan yang sudah dibuatkan di paspor mereka. Dan mereka berempat ditutup kepalanya dan dibawa pergi. Lalu saat kepala Lucy dibuka, dia hampir diskidipapok oleh Bang Jago di sana. Dia nggak tahu namanya ya, jadi aku panggil aja Bang Jago. Nah, BTW wajahnya mirip sama orang Indonesia ya, sekilas. Oke, kembali lagi. Karena Lucy membuat tangan Bang Jago terluka, Bang Jago pun menendang perut Lucy dengan keras. Tanpa ia sadari, kantong plastik yang berisi narkoba itu robek dan masuk ke seluruh pembuluh darah Lucy. Disinilah awal mula muncul kekuatan itu. Dan masuklah ke fase 20%. Dan inilah scene yang kalian tunggu, yang pernah jadi meme, pernah viral pada masanya. Singkat cerita, kemudian Lucy memancing hawa nafsu si botak dan nggak pakai lama pun dia nafsu gitu, lemah kali. Dan Mortal Kombat pun terjadi di sini. Kemudian Kemudian Lucy mengambil pistol dan menghabisi beberapa penjaga di tahanan. Nah, karena Lucy tadi sudah tercampur narkoba, dia itu sudah tidak merasakan rasa sakit. Buktinya dia mengambil peluru yang ada di baunya. Tadi kan terkena tembakan kan. Singkat cerita, lalu dia mengambil beberapa senjata dan pergi keluar rumah sakit untuk mengambil sisa narkoba di perutnya. Kan ada beberapa tuh yang ada di perutnya belum tercampur. Nah, makanya dikeluarin. Selain itu, dia juga memiliki kelebihan mengingat seluruh ingatannya walau dia waktu ia belum genap 1 tahun. Bayangkan, 1 tahun belum genap, dia masih ingat ingatannya gara-gara narkoba itu. Nah, siapa nih cita-citanya pengen nyoba narkoba itu?
Ketika Lucy menyebutkan jenis narkoba itu ke dokter, dokter pun kaget. Ternyata itu, simak aja ya, aku kurang paham sama translate-nya. Ini ditranslate sama lebah ganteng ya. Jadi salahin aja dia, aku nggak paham sih. Kalau kalian paham bisa komentar di bawah. Ketika ia sadar waktunya tidak lama lagi, ia bergegas untuk mencari ketiga peks lainnya. Dengan cara pola pikir Zhang. Dia bisa membaca pola pikirnya, gitu maksudku. Ternyata ketiganya ada di Berlin, Paris, dan Rome. Ketika tahu hal itu, dia langsung pergi ke rumah temannya untuk mencari info yang ia alami, yaitu ke Dr. Darwin. Nah, langsung dapat nih infonya. Dia langsung kayak jadi hacker gitu cuy, ngeri sih. Radio. It's amazing. Stimulating, I say. Pass it on. Lalu tanpa basa-basi dia berhasil menghack TV elektronik dan lainnya. Gila. Bahkan perangkat yang nggak ada wifi-nya, ada jaringannya aja bisa dihack loh. Dan dia berjanji akan menemui Profesor Darwin. Singkat cerita, dia mengajak kerjasama polisi untuk membantu menangani ketiga peks narkoba yang di perut di awal video. Nah, kalau kalian nggak nyimak, ya mampus nggak paham. Monsieur, venez avec nous. Pas d'histoire. Saat Lucy berada di pesawat, ia merasakan dirinya mulai memudar. Lantas, dia mengonsumsi narkoba yang tadi. Dan nggak tahu kenapa langsung kembali ke semula. Di sini aku nggak tahu ya maksudnya gimana, opininya gimana. Apakah gara-gara alkohol, jadi narkobanya hilang, efeknya hilang, atau emang narkobanya ada jangka waktunya? Nah, kalau kalian tahu bisa komentar di bawah ya. Scene berpindah ke kantor polisi. Dan Lucy terbangun dari pingsannya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pingsan gitu, nggak nyambung. Tanpa basa-basi, dia menaklukkan beberapa anggota polisi dan salah satunya diajak untuk menemani Lucy untuk mengambil ketiga peks narkoba yang lainnya. Kemudian saat scene berpindah ke rumah sakit terjadi penembakan. Drive like that? I've never driven before. Great. I don't regret. Masuk ke fase 60%. Saat di rumah sakit, nggak pakai basa-basi, si Lucy menggerakkan musuh dan mengambil kopernya. Wih, simpel kali ya. Dan menuju ke Profesor Darwin. Di situ terjadi basa-basi yang nggak penting. Intinya dia menjelaskan yang ia alami dan ia ingin mencoba ke fase 100%. Di ruangan lain terjadi penembakan oleh geng Tuan Zhang dan polisi. Scene berganti ke fase 70%, di mana Lucy menyerap semua barang elektronik di ruangan itu. Entah buat apa, tapi opiniku untuk dijadikan flash disk tanpa batas di akhir video. Simak aja ya. Nah, saat Lucy terkena bazooka, ia terpental 1 miliar tahun. Ketika tubuhnya penuh hitam-hitam, mungkin maksudnya proses pengkopian ingatannya. Menurut opiniku, sampai dia bisa melihat semua hal dari awal manusia dari kera. Katanya teori Darwin, tapi katanya guruku sih enggak sih. Ketika dia memberikan jarinya ke kera, mungkin maksud dia ingin memberikan kekuatan kepada manusia atau kera pertama agar generasi selanjutnya bisa seperti dia. Hal ini sudah dijelaskan oleh Profesor Darwin di scene sebelumnya. Saat Tuan Zhang ingin menembak kepala Lucy, dia menghilang. Disepir cuy. 얘는 어디 갔어? 에? Saat itu, Tuan Zhang ditembak Delio, alias polisi yang tadi yang menemani Lucy, dengan meninggalkan flash disk seperti alam semesta. Mungkin agar bisa dibuktikan apakah benar hal-hal itu yang dijelasin sama Profesor Darwin tadi. Ya, kalian kalau nggak nyambung bisa tonton aja filmnya. Tapi kalau nyambung ya, Where is she? alhamdulillah sih, berarti teoriku masuk gitu loh, rangkumanku masuk ke kalian. Saat Delio menanyakan dia di mana atau Lucy di mana, dia mendapatkan pesan bertuliskan "Aku di mana-mana". Film pun berakhir. So, makasih banget yang udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga di tahun ini kita bisa menembus 10.000 subscriber di tahun ini ya. Aku Erlangga, buat kalian yang belum tahu namaku, sampai bertemu di alur film lainnya.